Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat. Untuk jadwal prakarya, kita sebelum berdoa hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kalian dapat nantinya bermanfaat buat orang banyak. Berdoa mulai. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar pengolahan makanan atau pangan. Sebelum masuk ke teknik ini, ke bab ini, kita belajar dulu, kita evaluasi dulu untuk pertemuan kemarin. Kemarin kita belajar apa? Betul, kita belajar tentang pengolahan bahan pangan dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Untuk tugas yang kemarin, kalian sudah banyak yang mengerjakan dengan betul. Tetapi ada beberapa anak yang menjawabnya malah begini. Yang ditanya adalah pengolahan bahan makanan dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Tetapi malah ada yang menjawab sop kambing, rendang, gulai, sate kambing, dan itu ada beberapa seperti itu. Nah, untuk mengerjakan soal dari buku Snun, tolong kalian baca benar-benar apa soal yang buku Snun minta. Karena kita membahas tentang serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan, kita belum jauh dari materi yang kita bahas sekarang. Apalagi ada beberapa anak yang menjawab seperti itu. Bahkan juga ada yang menjawab kacang-kacangan serealia, dan hanya sekedarnya saja menjawab. Nah, perlu kalian perhatikan benar-benar. Meskipun kalian ini proses belajarnya secara daring, ya, kita tidak tatap muka, buku Snun tidak tahu kalian mengerjakan dengan jujur atau tidak. Tapi yang pasti, nak, buku Snun selalu mengecek tugas yang kalian kerjakan. Jadi jangan asal kalian hanya menjawabnya saja. Dan maaf, mungkin dari beberapa kalian pasti berpikir, masa mungkin sih buku Snun mengoreksi segitu banyaknya pekerjaan anak-anak, makanya saya menjawabnya asal. Maaf. Setiap kali kalian mengerjakan tugas dari saya selalu mengoreksi tugas kalian. Dan langsung saya rekap ke daftar nilai. Jadi saya minta tolong dari kalian, perhatikan benar-benar soal yang saya berikan. Kemarin soalnya apa, nak? Makanan-makanan yang berasal dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Itu pertanyaan yang mudah, bukan? Ya kan, contoh serealia. Serealia itu dari apa sih? Contohnya dari padi, dari jagung. Masa sih makanan yang berasal dari padi itu, bahan makanan yang berasal dari padi bisa dijadikan gulai, rendang, sop kambing? Pasti yang namanya padi dibuat menjadi apa? Nasi goreng, dibuat menjadi nasi putih, nasi uduk, atau bisa menjadi bahan pangan setengah jadi, menjadi tepung beras contohnya. Lalu jagung dari serealia juga dibuat menjadi apa? Jagung dibuat menjadi nasi jagung, dibuat menjadi popcorn, dibuat menjadi tepung jagung, dibuat menjadi jagung manis. Terus ada lagi banyak sekali contoh-contoh makanan, dan kalian saya minta untuk menyebutkan tidak terlalu banyak. Apakah itu kesulitan bagi kalian? Tidak, bukan? Oke. Sekarang setelah kita mengevaluasi pertemuan yang kemarin, saya minta tolong dengan sungguh-sungguh kerjakan
tugas dari saya dan perhatikan baik-baik materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya yakin evaluasi yang minggu kemarin bisa dijadikan pembelajaran bagi kalian. Oke? Untuk teknik dasar pengolahan makanan atau pangan ada pengertiannya. Apa sih pengolahan makanan itu? Sebelum kita masuk ke teknik ya, kita belajar dulu tentang arti dari pengolahan makanan. Pengolahan makanan atau pangan merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi melalui beberapa teknik. Nah, teknik ini yang akan kita pelajari. Untuk teknik dasar dari pengolahan makanan atau pangan ada 2 teknik. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah. Dengan istilahnya yaitu moist heat. Jadi untuk teknik pengolahan makanan panas basah pasti menggunakan yang namanya cairan. Mengolah makanan dengan bantuan cairan. Seperti apa? Boleh kaldu, boleh susu, boleh santan, boleh hanya air putih, boleh. Jadi panas basah. Menggunakan pengolahan makanan dengan bantuan cairan. Itu untuk moist heat. Terus yang kedua yaitu teknik pengolahan makanan panas kering atau istilahnya yaitu dry heat. Dry itu apa artinya, Nak? Iya, betul. Dry itu artinya kering. Jadi, untuk teknik pengolahan makanan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Tanpa menggunakan air putih, tanpa menggunakan susu yang kalian tadi sebutkan di depan. Yaitu adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau istilahnya yaitu dry heat. Dari 2 teknik ini sekarang kita lanjutkan belajar untuk teknik yang pertama yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Ada 5 teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik itu istilah bagi kita orang awam itu istilahnya cara mengolah. Nah, cara mengolah makanan panas basah. Yang pertama yaitu teknik boiling. Apa sih teknik boiling itu? Teknik boiling adalah mengolah makanan dengan cairan yang banyak dan sudah mendidih. Jadi selain cairannya banyak, tetapi juga cairannya juga sudah mendidih. Itu teknik boiling. Apa saja makanan yang menggunakan teknik boiling ini? Iya, betul. Suka mie kan? Ya, mie rebus itu menggunakan teknik boiling. Jadi memasukkan minyak setelah cairannya mendidih. Itu salah satunya. Yang kedua adalah teknik poaching. Untuk teknik poaching ini bedanya dengan teknik boiling. Kalau teknik boiling menggunakan cairan yang sudah mendidih. Kalau teknik poaching ini selain jumlah cairannya terbatas, untuk suhunya juga terbatas. Jadi di bawah titik didih. Kalau teknik boiling di atas titik didih, tapi kalau teknik poaching ini di bawah titik didih. Meskipun jadi selain cairannya terbatas, juga suhunya juga berada di bawah titik didih. Untuk teknik braising adalah cara merebus bahan makanan dengan cairan sedikit. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus ke dalam panci yang tertutup.
Ada perbedaan ya, ada boiling dengan cairan yang banyak dan suhunya di atas titik didih, cairannya yang sudah mendidih, teknik boiling. Untuk teknik poaching ini cairannya terbatas jumlahnya dan titik didihnya di bawah suhu rata-rata, di bawah titik didih. Untuk teknik braising yaitu menggunakan teknik merebus bahan makanan dengan cairan yang sedikit. Itu teknik braising. Nah, untuk yang keempat adalah teknik stewing atau istilahnya menggulai. Jadi, untuk teknik stewing ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya, lalu direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Biasanya untuk teknik pengolahan ini cairan yang digunakan adalah santan, susu, ataupun bisa kaldu. Itu untuk teknik stewing. Kira-kira makanan apa yang menggunakan teknik stewing? Banyak kan ya, bisa masak opor ayam. Selain itu apa? Bumbu masakan yang menggunakan kuah santan. Itu lebih banyak menggunakan teknik stewing. Terus yang kelima adalah teknik steaming. Untuk teknik steaming ini istilahnya kalau orang awam istilahnya yaitu mengukus. Jadi memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Untuk memasak uap air yang mendidih, kalau di Jawa, kalau di tempatnya kalau orang awam istilahnya adalah mengukus. Untuk makanan yang menggunakan teknik steaming ini, contohnya adalah memasak pepes, atau kalian bisa mengukus, selain mengukus pepes apa? Mengukus sayuran hijau. Nah, itu menggunakan teknik steaming. Jadi ada 5 teknik, 5 cara yang masuk ke dalam teknik pengolahan makanan panas basah. Apa tadi yang pertama? Betul, teknik boiling, teknik poaching, teknik braising, teknik stewing, dan steaming. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengolahan panas kering atau istilahnya adalah dry heat cooking. Untuk dry heat cooking sudah saya jelaskan tadi di depan adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Yang pertama adalah deep frying. Saya yakin kalian pasti semua suka, terutama anak-anak zaman sekarang itu semua suka yang namanya makanan yang menggunakan teknik deep frying. Apa itu deep frying? Jadi deep frying itu adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak yang banyak, di mana makanan ini benar-benar tenggelam dalam minyak sehingga memperoleh hasil yang crispy dan kering. Untuk makanan yang yang tergolong ke dalam teknik deep frying ini, saya yakin kalian pasti tahu, banyak sekali. Yang kedua adalah shallow frying. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Itu shallow frying. Beda ya, kalau deep frying apa tadi? Menggunakan minyak yang banyak untuk mendapatkan hasil yang crispy, berbeda dengan shallow frying, kebalikannya. Untuk roasting
istilahnya adalah roasting itu sama seperti dengan memanggang. Memanggang bahan makanan seperti kita memasak menggunakan kayu bakar, arang, gas listrik, microwave, oven ya. Itu masuk ke dalam istilah roasting, memanggang. Yang keempat, baking. Untuk teknik baking yaitu mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Dalam teknik baking ini ada yang menggunakan loyang yang berisi air di dalam oven. Untuk teknik dasar baking ini bisa diterapkan ke dalam berbagai bahan makanan, di antaranya seperti kentang atau seperti ubi ya, atau roti atau biskuit. Nah, itu masuk ke dalam istilah baking. Jadi mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Yang kelima yaitu dry heat cooking. Untuk dry heat cooking yang kelima adalah grilling. Apa sih grilling itu? Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas teflon yang diletakkan di atas perapian. Nah, dari kelima teknik yang sudah saya sebutkan tadi, dari teknik pengolahan panas kering atau dry heat dan 5 teknik dari teknik pengolahan panas basah atau moist heat, karena sudah Ibu jelaskan tadi di depan. Nah, sekarang kalian adalah cari tahu. Kalian punya makanan kesukaan bukan? Saya yakin kalian pasti punya makanan kesukaan. Nah, selain kalian suka dengan makanan yang kalian makan, saya minta kalian juga untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dari makanan yang kalian suka. Jadi, bagaimana cara mengolahnya, menggunakan teknik apa saja? Gimana? Paham bukan? Contoh, saya suka yang namanya pepes ikan. Tapi kalau Ibu menjelaskan contoh pepes ikan, kalian jangan semua menjawab pepes ikan. Ya, atau jangan menjawab asal. Seperti kemarin, pertemuan kemarin, Ibu minta tolong kalian untuk menyebutkan makanan-makanan yang berasal dari serealia umbi, tapi kalian hanya menyebutkan kacang-kacangan. Nah, itu kan soal. Kenapa soal dijadikan jawaban? Ya kan? Saya minta untuk evaluasi kemarin, tolong jangan diterapkan untuk pertemuan kali ini. Kalian suka makan pepes ikan? Bagaimana cara pengolahannya? Teknik apa yang digunakan? Adalah teknik steaming. Kenapa menggunakan teknik steaming? Alasannya apa? Karena untuk memasak pepes ikan menggunakan tadi apa? Menggunakan uap air. Contohnya seperti itu. Tapi kalian juga menjelaskan pembuatannya, proses pembuatannya untuk pepes ikan. Itu contoh. Kalian nggak semuanya suka pepes ikan bukan? Pasti ada yang suka yang namanya sate kambing, ada yang suka makanan opor ayam, ada yang suka makanan telur dadar, ada yang suka makanan, banyak sekali makanan yang kalian suka. Untuk pertemuan kali ini, saya minta kalian menjelaskan bagaimana proses pembuatan makanan yang kalian suka dan alasannya. Teknik pengolahan apa yang digunakan, berikut alasannya.
silahkan kalian masukkan ke dalam kotak yang sudah saya sediakan di bawah. Gimana? Paham ya? Iya, saya yakin kalian paham. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Kita baca alhamdulillah, hamdalah bersama-sama agar pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk kalian dan orang banyak. Silahkan kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa bantu orang tua ya, gunakan teknologi tepat guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.